Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahmakumullah, kita melanjutkan hari ini kajian kita tafsir surat At-Tin. Setelah kita minggu lalu dua kali pertemuan menjelaskan tentang surat Al-Alaq, kita beranjak pada surat yang di atasnya, yaitu surat At-Tin. Surat ini kategorinya surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah, atau bahasa lain surat yang diturunkan semasa Rasulullah SAW masih di Makkah. Artinya surat ini temanya menekankan masalah keimanan, karena masih pada masa Makkiyah. Jadi semua surat-surat yang di Makkiyah menekankan masalah iman. Nah, pada surat ini secara khusus yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman dengan hari akhir, iman dengan hari kebangkitan, yaumul hisab, hari perhitungan. Pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tin waz-zaitun. Apa yang dimaksud dengan at-tin dan apa yang dimaksud dengan zaitun? Beragam komentar para ulama tafsir, macam-macam komentarnya, tetapi penafsiran yang dikuatkan oleh para ulama seperti Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Qurtubi, yang kontemporer adalah Al-Imam As-Sa'di rahimahumullah ta'ala. Yang dimaksud dengan at-tin ini adalah buah tin. Kemudian yang dimaksud dengan az-zaitun di sini adalah buah zaitun. Beragamlah komentar macam-macam dari para ulama, yang intinya banyak mereka mengaitkan at-tin sama zaitun ini dengan nama tempat. Jadi dikaitkan dengan tempat di mana kedua buah ini tumbuh, yaitu di daerah Syam. Secara umum di daerah Syam. Syam ini meliputi 4 negara, yang sekarang meliputi 4 negara. Dulu jadi satu, namanya Syam. Apa itu? Negara apa aja? Palestina, Yordan, Suriah, Libanon. Dulu wilayah ini semua wilayah dekat dengan pesisir, namanya dulu Syam. Banyak mengartikan ini dengan tempat, tapi sebetulnya penafsiran yang tepat dan yang dikuatkan oleh para ulama bahwa kedua kata ini bermakna buah tin dan buah zaitun. Al-Imam Syangqiti termasuk yang menguatkan pendapat itu, dan itu bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Buah tin dan buah zaitun ini tumbuh di wilayah Syam, lebih tepatnya di daerah Palestina
dan Suria, Damaskus. Tumbuh di wilayah itu. Kedua buah ini tidak ada di daerah Hijaz dan Madinah. Daerah Hijaz dan Makkah tidak ada. Madinah, Makkah nggak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Tapi ayat ini turunnya di Makkah, ya, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Imam Syangkiti mengatakan bahwa buah tin, buah zaitun ini memang asli tumbuh di wilayah Syam dan tidak ada di Makkah dan Madinah. Kalaupun ada sekarang tumbuh di Makkah dan Madinah buah tin zaitun, tapi tetap itu tidak seperti buah tin dan buah zaitun yang disebutkan oleh Allah di ayat ini. Jadi yang dimaksud buah tin, buah zaitun, ini buah tin dan zaitun yang tumbuh di wilayah Syam. Itu kualitas yang sangat bagus sekali. Kemudian kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun? Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim yang berkomentar, karena di dalam buah tin dan buah zaitun mengandung manfaat-manfaat yang sangat besar sekali, ya. Dan saya tidak menjelaskan di sini, ya, nanti keluar melebar dan itu bukan bidang saya. Artinya banyak manfaat-manfaat secara medis dan berkaitan dengan kesehatan. Ini komentar dari Imam Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Al-Imam Syangkiti di dalam kitab tafsirnya. Kemudian waturi sinin. Tur sinin ini Jabal Sina. Gunung namanya Gunung Sina. Dalam bahasa Arabnya Saina. Gunung Sina. Gunung Sina ini tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di gunung inilah Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian wahadzal baladil amin. Al-balad, negara, al-amin yang aman. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke negeri ini, dia pasti akan aman. Dia yang masuk ke negeri ini, dia akan aman. Lalu negeri apa ini? Makkah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ini yang dimaksud dengan balad di sini adalah Makkah. Al-baladil amin, yaitu kota yang penuh dengan aman. Ketika kota ini ditaklukkan kembali oleh pasukan Islam, ditaklukkan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak saat itulah siapa yang memasuki kota Makkah maka dia akan aman. Siapa yang masuk kota Makkah dia aman. Itu yang diproklamirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti 3 surat ini menyebutkan 3 negara, 3 tempat. Ada komentar menarik dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wa qala ba'dul a'immah, sebagian para ulama berkomentar terhadap 3 ayat ini. Hadhihi mahalun thalath. 3 surat ini menyebutkan 3 tempat. Ba'atsallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursala min ulil azmi ashabi syara'i'il kibar. Allah telah mengutus pada setiap tempat itu nabi dan rasulnya dari kalangan ulul azm yang membawa syariat-syariat besar. Fal awal, nabi dan rasul yang pertama itu ditempatkan oleh Allah pada tempat yang tumbuh di situ buah tin dan buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis, Palestina.
allati ba'atsallahu fiha Isa ibn Maryam. Disitulah Allah mengutus Isa putra Maryam. Yang kedua, Allah menyebutkan Tur Sina atau Tur Sinin. Itu adalah gunung Sina. Alladzi kallamallahu alaihi Musa bin Imran. Disitulah Allah mengajak bicara Musa bin Imran. Yang ketiga, Makkah, yaitu al-baladul amin alladzi man dakhalahu kana amina, yaitu siapapun yang memasukinya dia akan aman. Wa huwa alladzi arsala fihi Muhammada. Di kota itulah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah di kota Makkah pada usia 40 tahun. Persis pada usia 40 tahun 6 bulan beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Berarti Muhammad bin Abdullah menjadi nabi dan rasul di kota Makkah. Setelah 13 tahun di kota Makkah, baru beliau hijrah dan pindah ke kota Madinah. Pada masa setelah 10 tahun tinggal di Madinah, Allah mengakhiri misi kenabian Rasulullah SAW. Allah mengakhiri misi kenabian Rasulullah SAW dengan diturunkannya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Genap usia Pak Rasulullah SAW 63 tahun. Jadi 3 surat ini, wattini wazzaitun, buah tin, buah zaitun yang ada di negara Syam secara umum, dan disitulah Allah mengutus Nabi Isa. Wa Tur Sina, dan Tur Sina di daerah situ juga sebetulnya, Tur Sina. Di situ Allah mengutus Nabi Musa, dan Al-Baladil Haram, yaitu negara yang aman. Di situ Allah mengutus Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, dan terus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh, ya, ini penekanan. Kalau istilah dalam bahasa Arab namanya ini jawabul qasam, jawaban dari kalimat sumpah yang sebelumnya. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Sina, demi negara yang aman. Apanya? Kami telah menciptakan manusia. Jadi kalau istilah kita, kalimat sempurnanya ada pada ayat ini. Dalam bahasa Arab namanya jawabul qasam, jawaban dari kalimat sumpah. Kemudian satu lagi kelupaan, ini adalah qasam bil makhluk, sumpah dengan nama makhluk. Allah boleh bersumpah dengan apapun, la yus'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanya atas apa yang diperbuat sama Allah. Jadi Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya karena Allah Rabbul Alamin. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk. Tidak boleh manusia bersumpah dengan sesama makhluk. Tetapi manusia harus bersumpah atas nama Zat yang telah menciptakan makhluk semuanya. Kembali ke ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam ahsan, kondisi terbaik.
bentuk takwim, bentuknya paling baik. Khalaqna ini adalah sifat Allah, perbuatan Allah, bahwa Allah telah menciptakan al-insan. Siapa yang dimaksud dengan al-insan di sini? Ya. Al-insan, pendapat yang dikuatkan oleh para ahli tafsir di sini adalah nama jenis, seperti pada ayat innal insana lafi khusrin. Al-insan di sini adalah jenis manusia. Ya. Walaupun beragam penafsiran muncul, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Al-Mughirah, Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, karena dialah menjadi sebab turunnya surat ini, katanya. Beliau tidak menjelaskan apa sebabnya. Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid, salah satu anaknya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah seseorang namanya Kildah bin Usaid. Tapi ini kan kasus, ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah orang-orang kafir. Tapi semua ini pendapat-pendapat yang terbantahkan dengan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan kata al-insan, yaitu maksud dari kata al-insan di sini adalah jenis manusia. Ya, jenis manusia. Apa yang dimaksud dengan jenis manusia? Artinya tidak dikhususkan untuk agama tertentu, tidak dikhususkan untuk orang kafir, tidak dikhususkan untuk orang Islam atau siapa, tidak. Tapi siapapun yang namanya manusia, atau bahasa sederhananya yang merasa manusia gitu ya. Yang merasa manusia, dia masuk di sini. Yang nggak merasa manusia nggak apa-apa, Pak. Begitu juga yang di surat Al-Asr. Innal insana khuliqa halu'a. Kan disebutkan kata al-insan, jadi jenis manusia. Laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk apanya? Fisik. Ahsan, terbaik. Fisik manusia terbaik. Akalnya terbaik. Psikologinya terbaik. Disebutkan oleh para ahli tafsir, sisi mananya? Semua sisi. Fisiknya, matanya, sampai dirinci sama Imam Qurtubi, tangan manusia itu yang terbaik, kaki manusia, mata manusia, semuanya yang ada pada fisik manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik dan sempurna. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang telah Allah ciptakan, fasawwaha, yang telah disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akalnya juga Allah ciptakan manusia dengan akal yang sempurna. Akal yang sempurna. Makanya dalam konsep pendidikan tidak ada anak yang bahlul bodoh, itu nggak ada. Jadi tidak ada anak itu bodoh, nggak ada. Karena Allah ciptakan manusia dengan akal yang sempurna, tapi kecenderungannya berbeda-beda. Ada sahabat yang kecenderungannya menghafal Quran. Ya. Ada sahabat kecenderungannya menghafal hadis Nabi. Ada sahabat kecenderungannya kemana? Perang. Ada sahabat kecenderungannya nulis. Di antaranya istri Rasulullah SAW, Hafsah bintu Umar ibnul Khattab, kecenderungannya kemana? Nulis. Beliau termasuk tim penulis Al-Quran.
Makanya ketika Umar wafat, mushaf Al-Quran dipegang sama Hafsah. Jadi ada sahabat cenderungannya hafalan, ada yang cenderungannya nulis, ada yang cenderungannya gerak. Apa? Perang. Hobinya perang, sudah seneng perang dia. Hafalan Qurannya tidak banyak. Hafalan hadis, riwayat hadisnya sedikit. Ini kecenderungan. Itulah manusia. Jadi kalau ada seorang guru ngatain muridnya goblok, berarti gurunya yang goblok, nggak tahu dia, nggak usah ngajar, nggak ngerti ngajar dia. Jadi inilah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna Pak. Kondisi yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam itu semulia-mulianya. Makanya muncul teori siapa? Darwin. Ya Darwin aja yang kayak ketek Pak. Ya kan? Dia aja yang kayak ketek Pak dan turunannya. Kalau kita umat manusia tidak, nah, ya kan? Karena Allah ciptakan manusia dari kondisi yang sangat paling baik. Kemudian fi ahsani taqwim, itu tadi baik kata Imam Imam Syangkiti, fisik, akal maupun insania, sisi-sisi kemanusiaannya. Insania, sisi-sisi kemanusiaan. Allah sudah ciptakan sisi itu dengan cara yang terbaik buat manusia. Semuanya Allah ciptakan buat manusia ini baik semua. Kemudian lalu muncul pada ayat yang kelima, tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan manusia itu asfala safilin, kondisi yang rendah. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Nah, di sini terjadi perbedaan pandang dan saling menguatkan. Kalau prinsip dalam ilmu tafsir bisa digabung jadi dua. Makna yang pertama, kemudian kami kembalikan dia dalam kondisi yang rendah, yaitu ardalil umur likai la ya'lama min ba'di umrihi syai'a. Kami kembalikan dia dalam kondisi umur usia yang hina, yang rendah, pikun. Apa ayatnya? Tsumma ja'alna min ba'di dha'fin quwwatan. Ya kan? Allah jadikan manusia itu awalnya kuat, lalu Allah bikin manusia itu setelah kekuatan itu lemah dan usia senja, tua. Jadi tsumma radadnahu asfal safilin, yaitu usia yang rendah. Nah, pendapat ini disebutkan oleh beberapa ahli tafsir selain Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak mau mengambil pendapat ini. Para ulama tafsir yang lain seperti Qurtubi, Baghawi dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan ardalil umur asfalis safilin di sini adalah ardalil umur, usia yang paling rendah, lemah. Nah, kemudian kaitannya saya masih menjelaskan pendapat yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah tidak jadikan mereka berada dalam kondisi yang rendah. Apanya? Akalnya, fisiknya iya, karena dimakan usia. Tapi akalnya, dia akan tetap fresh. Seperti lalu Al-Imam Asy-Syaqiti mengambil contoh, ini sesuatu yang bisa kita lihat dalam keseharian. Di Masjid Nabawi di zaman beliau, di Masjid Nabawi ada seorang syekh qari ahli qiraat namanya Syekh Hasan Asy-Syair namanya. Hasan Asy-Syair, usianya 100 lebih. Mi'a fa aktsar, 100 lebih banyak lebihnya. Fa aktsar lebih banyak berarti kan berapa enggak tahu. 100 lebih. Beliau setiap hari dengan usia segitu mengajar Al-Quran dengan qiraat asyra, 10 bacaan.
Kata beliau di tafsirnya, andai di hadapan beliau itu ada beberapa orang yang membaca Quran bersamaan dengan ayat yang berbeda-beda, dengan bacaan yang beda-beda, kan ada 10 yang kita tahu di Indonesia kan satu, masih ada 9 lagi Pak bacaan. Andai ada beberapa orang di hadapan beliau, di depan Syekh Hasan Asy-Syair ini, dan membaca beberapa ayat yang lain-lain dengan bacaan yang beda-beda, beliau akan tahu kesalahan masing-masing tuh orang ada di mana. Sehingga beliau mengambil ini. Kayak yang sekarang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak. Usia berapa beliau? 90 lebih. Tapi setiap hari mengajar di Masjid Nabawi, mengajarkan Sahih Bukhari dengan menjelaskan sama orang-orang yang meriwayatkan hadis itu tanpa ada satu yang lupa. Disebutkan satu fulan bin fulan bin fulan, namanya fulan, lahir di kota ini, meninggal di kota ini. Allah bikin ingatan mereka para ulama dahsyat. Ini yang menjadikan sebagian para ahli tafsir memaknai asfal safilin ini adalah dalam kondisi yang rendah, yaitu ardhalil umur, usia yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu muncul pembahasan menarik dari komentar menarik dari Syekh Muhammad Amin Syangkiti. Beliau mengatakan apa? Al-Quran yang menjadikan manusia itu mulia. Al-Quran yang menjadikan akal seseorang itu terjaga sampai usia tua. Orang yang mengaji Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, dan orang yang rajin ngaji bahkan hafal Quran, Allah jadikan akal dia akan terjaga sampai usia walaupun lemah di fisiknya. Subhanallah. Illal ladzina amanu. Ini pandangan yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan asfalas safilin, kondisi yang paling rendah adalah kesesatan dan neraka jahanam. Tsumma radatnahu asfalas safilin. Setelah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, akalnya sempurna, fisiknya sempurna, bagus, semuanya luar biasa, lalu Allah balikin manusia itu ke neraka. Kenapa? Disebutkan di dalam tafsir Qurtubi penjelasannya, alasannya. Kenapa? Karena satu, innal insana layatgha. Karena insan, manusia itu memiliki sifat melampaui batas. Ketika dia melampaui batas, maka dia akan mengatakan ana rabbukumul a'la, kayak Firaun. Melampaui batas, lalu Allah akan hancurkan kondisi dia yang sempurna itu dan diganti dengan keburukan. Digabungkan dengan ayat innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi dan masuk neraka. Maka muncullah istitsna, pengecualian itu, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu illal ladzina amanu. Muncullah pengecualian itu. Lalu beliau mengkritisi orang yang mengatakan tsumma radatnahu asfala safilin, itu adalah usia pikun. Beliau mengkritisi, bukan itu maknanya. Kenapa? Karena orang beriman dan orang beramal soleh juga terkena pikun. Tapi dibantah sama Imam Syangkiti. Kenapa? Orang yang beriman, beramal soleh, dan dia senantiasa membaca Al-Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran, Allah jaga akalnya dia. Walaupun fisiknya dia lemah, Allah jaga akalnya. Seperti yang terjadi pada para ulama. Tepat, kalau saya pribadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syangkiti, alasannya
dan para ulama yang lain, Imam Baghawi, Imam Qurtubi, ini adalah asfal as-safilin. Tapi tidak menutup kemungkinan makna yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu, yaitu manusia telah diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang sudah sempurna baik. Lalu Allah siapkan semuanya kenikmatan-kenikmatan itu buat manusia. Seperti yang ada pada surat Ar-Rahman. Allah kasih nikmat ini, nikmat alam semesta, nikmat buah-buahan, nikmat bumi, nikmat gunung, semua Allah siapkan bagi buat manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu kenikmatan yang mana lagi yang mau kamu dustakan wahai manusia? Nikmat yang mana yang kamu dustakan wahai manusia? Lupa manusia semuanya. Ini yang menjadikan dia itu asfal safilin, karena dia menganggap dirinya innal insana layat innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia insan terhadap Rabbnya lakanud. Apa lakanud? Kufur. Dia lupa daratan. Istilah pepatah kita, kacang lupa kulitnya. Lupa siapa dia sebetulnya. Nah, ini yang menjadikan dia akhirnya dikembalikan oleh Allah pada usia yang asfal safilin, dikembalikan oleh Allah ke dalam neraka jahanam karena kufurnya dia, karena ingkarnya dia kepada Allah, kufur dengan nikmat Allah, kufur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal. Lihat, iman selalu digandeng dengan amal saleh, yang menunjukkan bahwa iman yang berupa ikrar, pernyataan, kesaksian di dalam hati atau keyakinan di dalam hati terhadap prinsip-prinsip dasar iman yang ditanya Jibril kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apa itu iman? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW dengan 6 rukun iman itu adalah keyakinan, pengakuan terhadap itu semua di dalam hati kita dengan ikraran jazima, dengan pengakuan yang sangat kuat sekali, melahirkan sebuah keyakinan. Maka itu semua harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Wa amilus shalihat, bahwa iman itu harus melahirkan amal saleh. Iman tanpa amal saleh apa namanya? Bohong. Jadi iman harus ada amal saleh, harus ada bentuk perbuatan fisik yang terlihat pada diri kita, harus ada ucapan kata-kata yang baik. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia jaga lisannya. Wallahi la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, ketika tetangganya dia tidak merasa nyaman atas ulah dia, tidak beriman, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi iman banyak sekali dikaitkan dengan perbuatan. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengartikan iman itu apa? Keyakinan dalam hati yang harus diwujudkan dengan perbuatan dan ucapan. Iman akan semakin naik grafiknya dengan cara apa? Semakin banyak ketaatan dia kepada Allah. Jadi ucapan yang di masyarakat, yang penting kan niatnya, Pak. Kadang maling itu niatnya baik, Pak. Maling itu niatnya kadang baik, Pak. Apa? Kepepet, Pak. Kenapa ketika dia ditangkap dia bilang, maaf Pak,
ibu saya lagi dioperasi di rumah sakit. Dia butuh biaya sekian-sekian juta. Saya bingung Pak, dapat dari mana? Jangan dijawab pakai BPJS ya. Saya bingung, terpaksa saya mencuri. Niatnya kan baik, tapi caranya ya itu. Yang penting kan niatnya Pak. Berapa banyak perempuan-perempuan pakai jilbab tapi akhlaknya nggak baik. Daripada pakai jilbab nggak punya akhlak, mendingan begini, yang penting kan akhlak kita. Kamu ponakan malaikat Jibril ya, bisa nganggap dirimu baik ya. Tong kosong bunyinya nyaring Pak. Jadi iman harus ada perbuatan. Illal ladzina amanu wa amilu as-salihat. Selalu amal itu diiringi, disifati dengan amal salih. Apa amal salih itu? Baik, soleh. Soleh menurut kriteria siapa? Kalau kita bicara logika ya, soleh kriteria siapa? Kriteria zat yang menerima amalmu, kan begitu kan? Coba kita mau pakai logikanya. Siapa yang menerima amal? Allah. Lalu amal itu dikatakan soleh menurut siapa? Menurut Allah. Mana kriterianya? Al-Quran, hadis. Ya kan? Jadi kalau dialog sama orang, coba ajak berpikir seperti itu ya. Jangan bawa M16, pokoknya nggak boleh Pak, bid'ah. Jangan Mas, ya kan, kuping nggak enak itu, panas Pak. Ya, ajak berpikir yang halus, yang lembut. Ya. Siapa yang menerima amal kita? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Yang ngasih surga siapa? Allah. Berarti kriterianya yang membuat siapa? Allah. Di mana kriterianya? Al-Quran dan Yudi. Jangan ngarang Pak. Kalau Anda ngarang, nanti yang nerima amalmu siapa? Ini jauh lebih enak di kuping daripada yang tadi Pak. Wahamilu as-solihat. Imam Ibnu Katsir mengomentari amal soleh itu apa? Yaitu amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini amal soleh namanya. Bukan amal soleh menurut kelompok. Nah kalau menurut kelompok ya runyam Pak. Kenapa? Likulli ra'sin ra'yun, kata orang Arab. Setiap kepala punya ide masing-masing. Semua kepala memiliki kriteria berbeda-beda akhirnya. Terus yang dianggap yang benar yang mana? Lah itulah Pak indahnya sebuah kebersamaan. Kalau begitu Anda nggak usah ngadain main bola. Kenapa? 22 orang kasih bola satu-satu Pak. Kenapa? Indahnya sebuah kebersamaan Pak. Ya kan? Jadi kalau lomba nggak usah ngadain lomba Pak. Semua kasih hadiah, menang semua Pak. Kan nggak masuk akal. Pasti kebenaran itu satu apa dua? Satu. Dari mana datangnya kebenaran itu? Dari Allah, bukan dari otak kamu. Otak kita diciptakan untuk mempelajari kriteria itu, untuk mencapai target dan goal itu. Kita bicara konsep manajemen. Untuk apa aturan manajemen itu dibuat? Agar seseorang bisa mencapai goal dengan baik. Kan gitu kan? Apakah terus Anda membuat pola sendiri? Tidak, semua orang ada aturan main. Nah sekarang kenapa giliran Anda beribadah, Anda menggunakan teori begitu? Namanya standar ganda dalam berpikir. Nah, jadi kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dipraktekkan dengan baik dan sukses oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya mereka adalah suri tauladan kita di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kullun yadda'i bihubbi Laila wa Laila ma tubdi bidzaka. Akhirnya apa? Semua mengaku kekasihnya Laila, padahal Laila kagak kenal sama lu Pak.
Kan semua orang ngaku dirinya Quran Sunnah. Terus yang menentukan itu siapa? Lihatlah profilnya. Siapa profil amanu wa amilus solihat? Sahabatlah. Mereka yang sudah sukses masuk surga. Terus mau cari siapa? Lihat kita. Tidak. Pelajari kehidupan sahabat, pelajari kehidupan salafus saleh, bagaimana mereka mempraktekkan amal wa amilus shalihat dengan apik dan baik sehingga Allah meridhai mereka dan menjamin mereka dengan surga. Nah, inilah illal ladzina amanu wa amilu shalihat. Kemudian orang yang amanu wa amilu shalihat dialah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Pak di dunia. Ihfadhillaha yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah jaga fisikmu Pak. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga akal kita. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika kamu dalam posisi enak, sehat. Nanti kalau kamu susah, Allah kenal kamu, dijaga sama Allah kamu dalam segala hal. Fisik dijaga. Lihat para sahabat itu. Mereka banyak di antara mereka usia tua Pak. Sudah usia tua 60, 70 tahun. Bahkan ada sahabat 80 tahun masih ikut aktif jihad fisabilillah Pak. Masih ikut jihad fisabilillah. Allah jaga fisik mereka. Coba lihat Asma bintu Abi Bakar, hamil tua 8 sampai 9 bulan, tapi beliau menaiki bukit terjal. Naiki gunung Jabal Nur. Batu terjal berapa ketinggiannya itu sambil bawa makanan dengan perut buncit 8 sampai 9 bulan. Siapa yang jaga, Pak? Allah jaga mereka para sahabat. Inilah illalladzina amanu, iman, amal saleh yang menjaga kehidupan seseorang. Ini keberkahan hidup. Ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibnu Katsir mengatakan fid dunya hasanah itu apa? Fid dunya hasanah itu ya materi, ini kesehatan dan sebagainya. Ada poin fid dunya hasanah yang lebih baik dari semua itu. Apa itu? Iman dan amal soleh. Ini fid dunya hasanah. Qad aflaha man aslam, kata Nabi. Sungguh beruntung orang yang tunduk patuh di hadapan Allah. Inilah kebahagiaan, Pak. Artinya kalau kita tidak mau kembali pada asfal safilin, maka kuncinya apa, Pak? Amanu wa amilus. Sederhananya, tidak mau dalam kondisi asfal safilin, baik di dunia dengan usia rendah, lupa, pikun dan sebagainya, tidak mau dalam kondisi itu, atau di akhirat tidak mau dalam kondisi lafi sijjin, berada dalam lapisan bumi paling rendah, maka kuncinya hanya satu, amanu wa amilus shalihat. Kita lanjutkan ayat berikutnya setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahmatullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmahnya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan masih pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falahum ajrun ghairu mamnun." Falahum, maka bagi mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Ini kata ganti. Kembali kemana? Orang beriman dan beramal saleh yang sebelumnya. Falahum, bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh tadi itu, ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Maksudnya secara umum,
Orang-orang yang iman kepada Allah dengan rukun iman yang tertanam di hatinya, lalu diiringi dengan amalan-amalan ibadah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menjadikan para sahabat sebagai panutan mereka, maka orang-orang seperti ini akan selalu mendapatkan pahala terus-menerus, Pak. Pahalanya terus-menerus dan tidak akan berhenti pahala pada dirinya. Kok bisa? Pada waktu perang Tabuk, saya cerita sejarah dulu. Perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Ini pertempuran besar karena terjadi di luar kota Madinah, yaitu di daerah kekuasaan Romawi, Syam. Di situ ada beberapa orang sahabat yang tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Ada pula mereka yang tidak ikut serta itu ada dua kelompok. Satu kelompok munafik, yang satu orang sekalangan sahabat. Sepulang dari pertempuran Tabuk ini, Nabi mengatakan, inna fil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wa huwa ma'akum habasahumul udhru. Di riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri. Di kota Madinah ada beberapa orang laki-laki, kemanapun kalian pergi mereka selalu ikut. Tidaklah kalian melewati lembah-lembah manapun mereka mesti ikut. Kali ini sakitlah yang menjadikan mereka itu berhalangan, dan mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Insyaallah Pak Din dapat pahala padahal mereka kagak ikut. Kenapa? Gak ikutnya karena sakit, tapi dapat pahala sama dengan yang ikut. Kenapa, Pak? Jawabannya ada pada hadis sahih yang lain. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima. Jika seorang hamba itu sakit atau dia bepergian, maka Allah tetap catat pahalanya selayaknya yang dia lakukan ketika dia sehat dan mukim. Artinya pahala orang yang beriman, beramal saleh tidak akan putus, Pak. Maksudnya apa? Contoh, seseorang yang rajin sholat berjamaah, Pak. Dia rajin, sudah ini menjadi kebiasaan dia, hidupnya dia sudah. Dia kalau sholat mesti ke masjid. Kalau sholat mesti ke masjid. Suatu hari dia harus sakit, dia sakit dan harus istirahat di rumah. Sejak saat itu dia sudah tidak bisa lagi pergi ke masjid. Sejak saat itu sudah nggak bisa lagi pergi ke masjid. Maka Allah catat dia sholat dia sendirian di rumahnya itu sama dengan orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, Pak. Kenapa? Kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahiha. Karena semasa dia sehat, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ketika dia sakit, dicatat oleh Allah tetap dapat pahala sholat, walaupun sholat sendirian di dalam kamar. Seseorang yang terbiasa puasa Senin sama Kamis, terbiasa puasa itu hingga suatu hari ketika sakit dia sudah tidak bisa lagi puasa Senin Kamis, maka dia tetap dicatat oleh Allah pahala puasa Senin Kamis walaupun dia sudah tidak puasa lagi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nikmatnya dan indahnya orang beriman. Seseorang yang semasa hidupnya rajin membaca Al-Quran, terus baca hingga suatu ketika dia terkena penyakit gula,
dan matanya tidak bisa melihat lagi, umpamanya dia tidak bisa mengaji lagi, maka Allah tetap catat setiap hari bagi dia pahala ngaji Quran. Kenapa? Karena dulu waktu matanya melek, matanya tidak pernah lepas dari Quran. Falahum ajrun ghairu mamnun. Indahnya nikmat Islam dan iman. Ini nikmat orang Islam, nikmat beramal sesuai Quran dan Sunnah. Pahalanya tidak akan putus bagi dia. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi pahala yang tidak terputus itu bukan hanya sekedar sedekah jariyah saja. Seperti kalangan fakir miskin di antara para sahabat Madinah itu datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, dhahaba ahli duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya itu dapat pahala lebih banyak dari kita orang miskin. Ya kan? Kalau mau hitung-hitungan kalkulasi, pikirannya seperti itu, muncul kesimpulannya. Kenapa? Dia bisa bersedekah jariyah, mengeluarkan zakat, sedekah, bisa haji. Kita orang miskin bisa. Kata Nabi apa? Dikasih solusi sama Nabi. Kalian bisa mendapatkan pahala sama seperti mereka bersedekah. Apa itu? Kalau kalian rajin membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, pahalanya sama dengan mereka sedekah. Artinya apa? Kalau seseorang rajin membaca itu terus, lidahnya nggak pernah putus, maka itu adalah falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanallah. Ada yang mengartikan falahum ajrun ghairu mamnun adalah surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Surga itulah pahala yang tidak akan terputus. Jadi kalau digabungkan, orang yang beriman, beramal saleh terus akan dapat pahala. Terus dapat pahala. Kalau dia wafat, dia akan mendapatkan pahala, buah pahala dia tidak akan terputus. Nikmat kubur dan di akhirat berujung pada surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang seperti ini, Pak. Kemudian ayat selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu setelah itu apa yang membuat kalian itu tidak percaya dengan hari akhir? Lihat Pak ujung ayat ini, luar biasa ya. Lalu apa yang bikin kalian itu tidak percaya sama hari akhir? Yang menciptakan kalian sempurna, lalu Allah kasih kalian iman. Orang beriman tentu beriman dengan hari akhir. Tapi ini adalah bantahan kepada mereka yang nggak percaya. Di sini teguran bahwa yang menciptakan kalian dengan fisik yang sempurna ini adalah Allah. Lalu kenapa kalian tidak percaya dengan hari akhir? Alaihissallahu biahkamil. Tidakkah Allah adalah zat yang ahkam? Ahkam apa? Al-hakimin, maha tepat, benar, adil. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, hakimin dari semua para hakim. Yang dimaksud dengan hukum di sini apa? Bisa berupa hukum qadari, takdir. Artinya semua ketetapan takdir yang Allah tentukan di alam semesta ini adalah sesuatu yang benar adanya, dan itu sudah bijaksana datangnya dari Allah, dan itu pasti baik buat kalian semuanya. Apapun yang ditetapkan oleh Allah buat kita, yakin ini datangnya dari ahkamul hakimin. Hukum syar'i,
hukum-hukum syar'i yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah hukum-hukum yang pasti kebenarannya dan pasti itu baik buat kita semuanya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jika ini diyakini oleh manusia, maka satu, apapun yang menimpa diri kita, apapun yang ada pada diri kita, selalu kita hadapi dengan senyuman, Pak, syukur, karena kita yakin ini baik buat saya. Nggak ada keluh kesah, apalagi sampai suudzon, menyalahkan Allah. Allah kok nggak adil ya sama saya? Kenapa saya kok diuji seperti ini? Saya tidak kuat ujian kayak begini, Pak Ustadz. Coba kita diuji kayak orang zaman dulu, gimana? Kagak mungkin kita kuat, Pak. Dulu Rasulullah sahabat kagak makan 3 tahun, Pak. Bukan kagak sarapan, kagak makan 3 tahun, Pak. 3 tahun gak makan. Makan apaan? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saat itu kami makan seperti layaknya kambing makan, sehingga kotoran yang keluar dari diri kita seperti layaknya kotoran kambing. Kuat disuruh begitu, Pak? Diam kan? Diam kita, Pak. Kenapa? Karena kita merasa tidak kuat. Jadi cobaan yang Allah timpakan ke kita ini nggak ada apa-apanya dengan orang-orang dulu. Mereka tegar, kuat, Pak. Ini yang menjadikan mereka itu mulia. Kita kena angin sedikit aja goyang, Pak, kayak motor. Kena angin dikit goyang kayak motor. Terus gimana mau dicintai Allah, dicintai penghuni langit? Nah inilah. Karena apa? Karena iman kita belum nempel kuat. Kalau iman kita nempel kuat, para sahabat selalu senyum, Pak. Mereka nggak makan senyum, Pak. Yang punya duit suntuk, Pak. Kenapa? Kenapa Anda punya duit? Seperti Thalha bin Ubaidillah, punya duit suntuk, Pak, mukanya. Kata istrinya, kenapa mukamu kusut, wahai Thalha? Iya, saya pulang baru untung besar saya. Untung besar suntuk, Pak. Kata istrinya, kenapa enggak duitmu kamu bagi-bagi aja ke fakir miskin di Madinah? Baru saya bisa tidur nyenyak malam ini, Pak. Subhanallah. Ini para sahabat. Mereka yang miskin senyum, Pak, alhamdulillah. Kenapa? Saya kaya. Kenapa kok bisa demikian? Karena iman mereka di hati, Pak. Dunia di tangannya. Kita kebalik, Pak. Duitnya di mana? Di hati, Pak. Rekening kurang 1 juta rame, Pak RT. Coba bisnisnya sepi. Wah, satu komplek tahu semua, Pak, bisnisnya sepi, Pak. Tapi kalau dapat rezeki pura-pura bloon. Allahu Akbar. Kita sungguh hina kita ini. Semua kita hitung dengan apa? Kaca matanya bukan putih, Pak. Matanya biru, hijau, merah. Tapi coba kita kembali kepada prinsip yang ada di Al-Quran. Yakin bahwa Allah adalah ahkamul sudah. Allah pasti menentukan untuk diriku ahkam yang terbaik sudah. Yang paling baik, yang paling benar, yang paling bijak sudah. Ini yang paling baik buat saya. Istilahnya dia sudah bekerja, sudah begini, ternyata dia dapat tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yakin ini adalah datangnya dari ahkamul hakimin. Tetap bahagia. Kemudian melahirkan tadarru', tadzallul, ketaatan, ibadah. Kapan? Kalau kita yakin bahwa semua yang Allah syariatkan buat kita itu kebaikannya akan kembali ke siapa? Kita. Itu pasti baik.
Subhanallah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir yang melahirkan illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wallahu a'lam shawab. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, meneguhkan keimanan kita dan memberikan keikhlasan ke hati kita semuanya, dan memudahkan kita semuanya untuk beramal dan menjadikan ibadah syariat Islam itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Enggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Enggak ada risiko jawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.